Halo Sobat Skensa, selamat datang di Skensor, Skensa Horor. Kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Mbak. Saya Nabila Nuansa Ramadhani. Jadi Mbak Nabila Nuansa ini mempunyai sebuah kisah horor yang menarik untuk kita bahas. Bisa diceritain nggak Mbak, cerita horor ini apa? Jadi gini nih Mas Uca, dulu kan aku waktu SMP itu ikut organisasi yang namanya OSIS, yang dimana kita semua pasti tahu OSIS ini sebelum dilantik melakukan satu kegiatan yang namanya LDKS. Oh, jadi kejadian ini bertepatan sama LDKS nya Mbak Nabila gitu. Ya, jadi kegiatan ini tuh kayak apa ya, ada horor-horornya gitu loh. Soalnya kan LDKS ini pasti teman-teman juga banyak yang tahu kalau LDKS ini ada satu sesi yang sering digunakan, namanya itu jurit malam. Berarti di LDKS itu memang setiap anggota-anggota yang OSIS diikutin di LDKS itu memang diwajibkan untuk ikut jurit malam. Ya karena itu tuh dulu sih ya katanya LDKS ini dilakukan untuk melatih mental dan kepemimpinan siswa tersebut. Karena ya kita kan OSIS nih, jadi kan kita memimpin siswa-siswa yang lain, jadi panutan buat siswa-siswa yang lain. Jadi kita tuh dilatih waktu LDKS itu. Jadi cerita horor ini di bagian mana sih Mbak Nabila? Saya penasaran. Jadi cerita horor ini tuh di bagian waktu jurit malamnya itu tadi. Waktu jurit malam, kita tuh dipanggil satu sesi 2 anak. Jadi waktu pemanggilan nama anak-anak itu dikasih jeda waktu 5 menit biar gak berdempetan antara tim satu dengan tim yang lainnya. Waktu tengah-tengah pemanggilan nama, ada nih temen aku, kita panggil aja si A kali ya. Si A ini dipanggil sama si B, terus berlanjut sampai terakhir. Terus si panitia ngelihat di aula perkumpulan itu ada 2 anak yang belum dipanggil. Sebenarnya memang ada 1 anak nih Mas Uca yang gak dipanggil, karena memang anak ini tuh diincar sama panitia-panitia buat jadi ketua OSIS. Jadi dia kayak dilatih sendiri gitu. Terus anak yang satu belum dipanggil itu sebenarnya siapa sih Mbak Nabila? Sebenarnya itu teman saya yang anggap aja kita panggil si C. Tapi ternyata ada 1 anak lagi yang bilang sama si panitia, "Kak, saya belum dipanggil." Seharusnya masih tersisa 1 anak, tapi di situ tersisa 2 anak. Ternyata 1 anak yang lainnya ini, si A, yang seharusnya sudah berangkat di pertengahan. Jadi si C ini belum berangkat untuk jurit malamnya. Ya, betul sekali. Jadi kan seharusnya si C ini berangkat sendirian, si calon ketos ini. Tapi ternyata si A ini yang harusnya berangkat di pertengahan itu juga belum berangkat juga. Padahal panitianya itu udah ngerasa anak ini loh tadi udah dipanggil, udah berangkat. Mereka itu panitia benar-benar sadar kalau udah memberangkatkan si A ini. Tapi kok ternyata si A ini masih ada di aula. Terus si A yang berangkat buat jurit malam itu bukan manusia Mbak. Jadi gini Mas Uca, akhirnya kan karena panitia ikut kebingungan juga, gak mau bikin yang lainnya panik, gak mau bikin si A sama si C ini panik. Akhirnya diberangkatkanlah mereka berdua ini. Yang seharusnya si C ini sendirian diberangkatkan sama si A. Mereka udah berangkat, dan kita semua peserta LDKS di pertengahan jalan itu kita disuruh untuk absensi di kuburan. Berarti saat waktu absensi si A sama si C ini nggak masuk ke absensinya yang diabsensi sama panitianya itu. Jadi gini loh Mas Uca, sebenarnya mereka ini bukan makhluk halus. Apa sih, spoiler dikit ya? Iya. Jadi mereka ini sebenarnya bukan makhluk halus. Udah bisa nebak ya, yang sosok itu yang mana. Jadi waktu mau absensi itu si A yang di tengah-tengah ini, si A yang merupakan sosok ini sama timnya yang satunya, temennya yang satunya itu ngejar temennya yang depan dengan alasan biar kayak ngerasa nggak takut aja. Kan ya takut nih kalau waktu LDKS keliling hutan
cuma berdua aja. Akhirnya mereka itu nyusul temennya yang di depan biar ngerasa kayak, wah kalau ramean enak nih, nggak terlalu takut gitu kan. Soalnya juga FYI ini ya, kita waktu LDKS itu, waktu jurit malam, kita nggak boleh berhenti buat bilang kata pocong. Jadi setiap jalan kita mengucapkan kata pocong, pocong, pocong. Ya namanya kita yang masih SMP ya, waktu masih kelas 1 SMP, masih takut-takutnya ya kan, keliling hutan gelap-gelap sambil manggil pocong-pocong lagi ya kan, takut kalau ditatengin beneran ya. Jadi waktu absensi ini, si A yang merupakan sosok ini udah menghilang sebenarnya. Tapi karena mereka udah terlanjur ketakutan, mereka gak memperhatikan satu sama lain. Berarti si C ini berduaan sama makhluk halus gitu. Bukan, yang si C ini yang sama orangnya yang asli. Yang berangkat di tengah ini yang makhluk halus. Jadi kan mereka kan ngejar temennya yang di depan nih. Ngejar temennya yang di depan, ngejar lagi temennya yang di depan lagi. Jadi harusnya berenam kan. Iya. Tapi sebenarnya mereka itu udah berlima. Si sosok ini udah ninggalin mereka, tapi mereka ini nggak sadar karena mereka udah terlanjur ketakutan gitu loh mas. Jadi udah gak mikirin temen-temennya yang lain. Jadi mereka udah bener-bener panik gitu. Iya, sampai yang seharusnya kata pocong itu terus diucapkan sampai finish, mereka ini udah melupakan kata pocong ini saking takutnya. Ya kayak adalah panitia-panitia yang iseng-iseng buat nakut-nakutin, tapi kan ya kita nggak tahu itu panitia yang beneran atau yang enggak, yang mana. Jadi waktu udah finish, mereka ini lupa kalau sebenarnya harusnya mereka itu dua-dua. Jadi waktu finish, panitia ngeliat, loh kok kalian bergerombol sih, kok malah berlima gitu. Akhirnya ditanya ini, tadi kamu setim sama siapa? Tadi kamu setim sama siapa? Terus waktu si temen aku yang seharusnya sama si Mbak A ini, kok jadi tiba-tiba sendirian? Jadi si Mbak A-nya ini menghilang. Si Mbak A yang asli itu ada di belakang sebenarnya. Yang berangkat di tengah-tengah itu bukan Mbak A yang asli. Bener-bener ngeri sih Pak, asli. Jadi karena mungkin panitia nggak pengen bikin teman-teman yang lain panik ya, karena kan kalau panik takutnya mereka pada histeris, pada bubar, jadi kayak agak bisa ngatur gitu kan. Jadi panitia tuh diem aja kayak, udah nanti aja kita bicarain lagi gitu ya. Terus ternyata kejadiannya nggak sampai situ aja. Pada saat selesai jurit malam, kita ada sesi api unggun. Jadi FYI ya, jurit malam ini dilakukan mulai jam 12 malam dan finish sampai terakhir ada di pukul 2 pagi. Jadi waktu pukul 2 pagi kita digiring sama panitia untuk kumpul di tempat api unggun. Tapi ternyata waktu di sesi api unggun ini, saya kan jalan di bagian akhir nih. Terus saya ini agak samar-samar ngelihat ada sosok yang kayak, dia nih cewek nih mas, kayak pakaian kayak warna-warna coklat-coklat gitu loh bajunya. Berarti warna coklat dari kain si makhluk halus Ya. itu mempunyai persamaan sama baju pramuka gitu. Ya. Jadi kelihatannya kayak samar-samar gitu. Iya. Kebetulan emang kita lagi pakai baju pramuka di waktu itu. Aku kira si makhluk ini itu salah satu dari teman aku. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, kok agak tua ya mukanya. Kalau guru juga kayak nggak pernah kenal, karena kan juga guru yang ikut itu nggak banyak gitu loh mas. Guru pendampingnya itu dikit. Jadi karena aku nggak mau kayak mikirin yang enggak, aku masuk nih ke rombongan yang udah
ninggalin aku lah, karena aku udah terlanjur kayak diem kaget di situ karena ngeliat sosok itu. Udah aku nyusul ke situ, kita disuruh bikin lingkaran. Seperti biasa kalau kita disuruh bikin lingkaran, tidak boleh ada barisan kedua. Tapi waktu saya sudah duduk di lingkaran tersebut, saya kayak entah kenapa tiba-tiba kayak ngelamun gitu loh mas. Yang harusnya kan di tempat-tempat kayak gitu tuh kita gak boleh ngelamun gitu loh. Jadi waktu saya duduk di situ, saya tuh ngerasa ada yang bilang sama saya kalau, halo, kamu tadi lihat aku ya. Tapi kayak logatnya itu bukan yang logat bahasa Indonesia gitu loh, kayak logat-logat ada Inggris, mungkin Belanda kali ya. Berarti secara nggak langsung makhluk halus ini ada di sebelah telinganya Mbak Nuansa berarti? Harusnya sih gitu ya, kalau seperti suara yang saya lihat. Jadi kayak dia ini mancing saya biar saya ini tahu kalau ini loh ada aku. Keberadaannya muncul gitu ya. Yeah. Berarti nggak bener-bener Mbak Nuansa ini cuma ngelihat sekilas doang, tapi emang beneran dia gitu. Iya, jadi dia tuh kayak nunjukin. Mungkin dia ngerasa ya kalau sebelumnya saya itu udah ngelihat si dia ini, tapi saya pura-pura cuek aja sih ya. Kayak daripada makin takut kan mas. Iya, dibuat bikin positif aja lah. Iya. Mungkin salah penglihatan, mungkin udah malam juga sih Mbak. Iya, karena udah capek juga kan ya. Habis ada kejadian yang tadi waktu jurit malam juga, mungkin sempat kepikiran dikit-dikit lah. Jadi agak ke bawah sama pandangan-pandangan. Tapi ternyata suara itu tuh gak muncul satu kali mas. Berapa kali Mbak muncul suara? Kurang lebih suara yang sama dengan kalimat yang sama muncul 3 kali. Dengan kalimat yang sama, makhluk itu membisikkan kata tersebut ke saya. Sebenarnya saya kayak pura-pura nggak denger aja sih mas. Kayak takutnya nanti kalau saya tanggepin, wah makin jadi nih. Kan saya juga takut sebenarnya ya mas. Jadi saya udah cuek-cuek aja nih, kayak ngerasa nggak ada apa-apa, kayak bersikap seolah biasa aja. Tapi di bisikan keempat, si sosok ini membisikkan kalimat yang berbeda. Si sosok ini bilang sama saya kalau saya nggak suka kalau tempat saya dikotori oleh kalian. Berarti secara nggak langsung para anggota-anggota OSIS ini ada yang melakukan kejadian yang enggak lah ya, kayak Iya, kayak yang nggak disenengin sama penunggu di situ ya, kali ya. penunggu di situ lah ya istilahnya. Iya sih. Memang kalau ke tempat pengunjungan ke tempat lain itu emang harus menjaga sikap lah ya, harus respect Ya, gitu. jadi kayak saya di situ langsung mikir kayak, wah, apa mungkin si sosok ini ya yang tadi nyerupain si Mbak A ini. Setelah saya pikir-pikir, ada hubungannya juga. Tapi saya nggak berani bahas hal ini di tempat itu langsung. Jadi saya cuman bilang ke salah satu pemandu saya bilang kalau tolong umumkan ke teman-teman yang lain agar mereka ini menjaga sikap, ucapan, dan juga perilaku. Buat teman-teman juga nih, kalau berkunjung ke tempat-tempat, kalian tuh harus menjaga sikap, perilaku, baik ucapan. Karena kita nggak tahu ada apa sih di tempat itu. Nanti takutnya terjadi hal-hal yang enggak. Jadi sebenarnya di cerita ini tuh ada hikmahnya juga nih mas. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sembarangan bersikap maupun berucap. Jadi gitu nih Mas Uca ceritanya. Cerita itu tuh juga apa ya, kayak memotivasi kita-kita yang lain juga gitu loh. Yang memotivasi agar ya mereka tuh menjaga perilakunya lah, bukan hanya di tempat itu kan. Iya. Maksudnya di lingkungan mereka juga harus jaga sikap, jaga perilaku, jaga lisan gitu. Ya, karena ya secara nggak langsung ya itu bukan tempat kalian sendiri guys. Jadi kalian ke situ tuh berkunjung. Masa kalian tamu mau mengotori tempat itu sih?
kan pemiliknya juga pasti merasa terganggu kalau kalian berbuat hal-hal yang enggak nih. Jadi itu dia kisah dari Mbak Nabila Nuansa ini. Memang sangat horor, tapi banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil di cerita ini. Terima kasih Mbak Nabila Nuansa telah berkunjung ke tempat podcast kami. Iya, terima kasih Mas Uca sudah mengundang kita di podcast ini. Siapkan diri kalian untuk duduk di tempat ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe untuk terus mengikuti update dari channel YouTube kita. Terima kasih udah nonton. Hope you guys enjoy it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can anybody out there hear me?